untuk mahasiswanya juga nih kalau misalnya istirahat ya, jangan ngerokok depan klinik. Kalau sejauh ini bagaimana sih Bu peran klinik dalam mendukung kesehatan mahasiswa khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Di mana klinik ini ditujukan untuk melayani sivitas akademika seperti mahasiswa, dosen, dan juga para staf semua ini, dan juga masyarakat sekitar yang berada di UIN SMH Banten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasanuddin Muda, selamat datang di Podcast Sikap, sarana informasi kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya kali ini bersama saya Nur Anissa yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa, yaitu ada Ibu Ners Intan Oktarina dan juga Dr. Retno Herifa. Ya, oke, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siang. Selamat Ngopi siang. dong, Kopi? Udah. Gimana nih Ibu kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah ya, sedikit-sedikit pada flu ya, lagi pada musim batuk pilek nih. Iya. Cuacanya Nggak bagus ya dok ya. Iya betul. Nah, ngomongin soal sehat, ternyata mahasiswa banyak banget yang gak jaga kesehatan, mulai dari begadang, gak menjaga pola makan, dan juga jarang olahraga gitu ya Bu. Padahal di UIN Sultan Maulana Hasanuddin ini memberikan fasilitas, yaitu ada klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, mungkin langsung aja ya Ibu ya. Kalau dengar kata klinik UIN, sebenarnya apa sih Ibu yang langsung harus kita bayangkan, atau layanan utama apa yang diberikan di klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin ini? Jadi kalau untuk UIN sendiri ini, klinik UIN SMH Banten, layanan utamanya itu adalah klinik UIN, yaitu adalah klinik pertama yang berada di lingkungan kampus UIN SMH Banten. Di daerah di mana klinik ini ditujukan untuk melayani sivitas akademika seperti mahasiswa, dosen, dan juga para staf semua ini, dan juga masyarakat sekitar yang berada di UIN SMH Banten ini. Di mana lokasi kita ini juga berada di gedung Pusgiwa ya, Pusgiwa kampus UIN SMH Banten. Ya. Kalau sejauh ini bagaimana sih Bu peran klinik dalam mendukung kesehatan mahasiswa khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini ya? Atau apakah juga terbuka untuk masyarakat luas begitu Bu? Iya, jadi fokusnya ini kita dari klinik UIN fokus ke pelayanan kesehatan dasar dan juga non rumah sakit ya. Gitu. Jadi untuk pelayanan utama yang diberikan itu ada beberapa. Yang pertama ada pemeriksaan kesehatan umum, itu seperti konsultasi ke dokter umum sebagai keluhan medis dasar ya. Jadi penyakit-penyakit dasar seperti batuk pilek, dispep, ataupun tindakan bedah minor gitu ya, dan sebagainya itu juga bisa kita lakukan. Lalu ada KB, dan juga ada nebulizer apabila ada punya pasien jika terjadi serangan asma gitu. Kita juga bisa observasi buat infus juga ya, paling cuma 1-2 botol aja sih di UGD-nya di klinik UIN SMH Banten itu. Gitu. Kalau untuk kayak demam, kalau dikasih obat masih bisa belum turun juga, paling nanti di infus, paling itu aja sih, observasi. Kalau sekarang kan di UIN ini ada sepeda ya Ibu, banyak banget mahasiswa yang sepeda. Itu banyak banget ya dok ya. Banyak banget ya untuk ukti nih ya sayangku guys. Kalau misalnya pakai rok itu ya, kalau naik sepeda hati-hati dilihat dulu roknya. Kalau biasa pakai legging, pakai daleman gitu ya. Karena banyak sekali kemarin aja ada yang dijahit kakinya 7 jahitan, dan banyak juga yang jatuh kena di bagian panggung lah dok ya, di tulang belakang. Jadi banyak, ada 2 mahasiswa yang kita rujuk ke rumah sakit karena memang nggak bisa gerak dianya, dan itu harus ronsen. Makanya doain juga nih, klinik juga ini kan sudah terakreditasi ya, alhamdulillah. Akreditasi kita tuh paripurna loh ya teman. Buat klinik UIN SMH Banten paripurna guys ya setahun ini. Terus juga kan insya Allah juga kita juga mau buka BPJS, cuma lagi tahap karena gantian rektor baru ya, jadi belum ini lagi sih sejauh ini mah gitu ya dok ya. Kita mau buka BPJS juga, jadi biar mahasiswa juga yang dari luar kota yang pada ngekos juga nggak pusing, bisa berobat ke klinik UIN gitu. Kalau misalnya
kapitasi kita udah banyak, mahasiswa juga udah banyak juga berobat ke kita bisa jadi 2 shift, nggak cuma sampai jam 4 sore. Kalau pasiennya banyak, apalagi di warga sekitar juga, di Andamui ya, segala itu bisa pindah vaskes ke kita gitu. Kita bisa insya Allah kita bakal 2 shift kalau misalnya banyak vaskes yang pada pindah ke klinik UIN gitu. Wah, banyak banget fasilitasnya Iya, Ibu ya. tapi diminta juga untuk mahasiswanya juga nih kalau misalnya istirahat ya, jangan ngerokok depan klinik ya. Itu kan ada daycare sayang ya. Jadi minta bantuan juga nih guys buat kalian juga nih, jaga lingkungan juga, jaga kebersihan juga. Di situ kan udah pada tempelin tuh dilarang merokok, tapi pada merokok, apalagi udah pulang kuliah sampah di mana-mana diberesin lagi, tempat sampah setiap sudut itu ada dibuang gitu ya, biar rapi semua juga ada daycare juga kan, ada anak-anak juga di situ ya, nggak boleh ngerokok, tuh. Ya, gitu, Dok. Terus Lagi nih sayang. Ibu, banyak kan nih mahasiswa mikir sehat itu cuma nggak sakit aja, tapi sebenarnya Ibu kalau menurut tenaga kesehatan pola hidup sehat itu sebenarnya apa sih Bu? Ya, Dok. Silakan Dok. Ya. Jadi pertanyaannya pola hidup sehat menurut kita ya, medis nakes gitu ya. Jadi pola hidup sehat itu adalah serangkaian kebiasaan dan perilaku sehari-hari yang bertujuan menjaga tubuh itu tetap bugar, lalu mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup. Nah, contohnya salah satunya seperti kita mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mengurangi gula, garam, dan juga lemak. Lalu juga minum air putih ya yang cukup, kurang lebih minimal 2 liter sehari, sesuai aktivitas ya, boleh lebih. Lalu istirahat dan tidur yang cukup. Ngopi boleh Dok, ngopi Dok. Ketika secukupnya ya, nggak boleh. Nggak boleh kebanyakan ya Dok. Iya, kayak siapa Dok? Ini kayak sebelah saya. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Lalu juga mengelola stres dengan baik gitu ya, seperti relaksasi, ibadah, mendengarkan musik, gitu ya, meditasi, melakukan hobi, dan juga menggunakan alat pelindung diri seperti misalnya masker dan juga helm gitu. Berarti penting banget ya Ibu untuk menjaga pola hidup sehat ya. Apalagi mahasiswa kadang dikit-dikit stres gitu ya, sama tugas yang numpuk. Tugas akhir kebanyakan Iya, ya. betul. Satu lagi tidak merokok ya. Iya, nah, tidak merokok. Insya Allah katanya kayak tidak merokok ya Dok. Insya Allah bisa. Oh iya Bu, kalau mahasiswa kan sering begadang Ibu, kadang sampai larut malam gitu, sampai gak sadar gitu ya karena ngerjain tugas. Nah makanya nggak teratur gitu, kurang olahraga jadinya. Nah sebenarnya dampak jangka panjang dari begadang itu apa sih Bu kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau begadang itu banyak ya, kayak lagu ya, Begadang jangan begadang kata Roma Irama juga kan. kata Roma Irama ya. Jadi kalau begadang itu bisa salah satunya menurunkan konsentrasi dan menurunkan jangka memori. Nah akibatnya kalau kita begadang nggak fokus jadinya ya Dok susah ya. untuk fokus. Nah terutama pada saat kuliah. Jadi pada Ngantuk. saat adanya materi pembelajaran kita nggak fokus kan ya, jadi bikin ngantuk, nggak konsen, jadi sulit untuk menyerap materi juga pada saat di perkuliahan gitu ya, dan juga bikin cepat lelah, wajah juga jadi nggak fresh ya, gitu, jadi suntuk kelihatannya, terus mudah ngantuk juga di kelas gitu. Akibatnya ya bisa jadi dengan adanya kita begadang, mood itu jadi nggak stabil. Nah, kalau mood kita nggak stabil, jadinya lebih mudah stres, dan juga lebih gampang untuk cemas. Wah banyak banget ya, itu dampak dari begadang itu ya Bu ya. Betul. Dari pengalaman di klinik UIN SMA Banten ini, keluhan apa sih Bu yang sering muncul gitu dari mahasiswa ini? Biasa pencernaan ya Dok ya. Iya. Oh pencernaan. Ya, biasanya paling banyak kalau untuk penyakit dasar, gangguan pencernaan seperti MAH gitu ya, atau dispepsia atau GERD kita bilang, jadi kayak nyeri ulu hati yang hebat, lalu sampai dengan pusing berputar, sampai dia pasiennya nggak bisa jalan. Nah biasanya karena mahasiswa mungkin karena kurang telat makan atau kurang jaga makanan gitu ya, jadi makannya ya bisa jadi sembarangan, entah itu makan pedas, asam, terus yang bersantan juga di saat perut kosong ya gitu. Terus pagi-pagi misalnya ada riwayat MAH, dia sudah minum kopi misalnya gitu kan, supaya untuk ngeboost diri dia gitu ya di hari itu supaya nggak ngantuk, tapi ternyata salah. Iya betul, bikin nyeri perut gitu ya. Jadi akibatnya ya datang ke klinik dengan keluhan seperti itu. Lalu ada juga mahasiswa pasien yang keluhannya sakit kepala, migrain. Nah biasanya disebabkan ya itu tadi karena begadang ya. Kurangnya ada yang istirahat, akhirnya datang ke klinik dengan keluhan nyeri kepala hebat, pusing berputar gitu. Disertai dengan MAH juga ada.
Jadi kan apa namanya, kalau kita sakit kepala itu migrain biasanya kan karena dehidrasi juga bisa ya, jadi kurang minum air putih terutama ya. Dan juga biasanya karena stres, faktor pikiran, stres akademik, lagi mengerjakan skripsi atau tugas yang lainnya. Gitu. Ada juga karena batuk pilek itu ada, batuk pilek berulang, bisa jadi karena infeksi virus ataupun bakteri. Biasanya karena daya tahan tubuhnya nggak bagus, ya, daya tahan tubuhnya lemah, akhirnya karena berikut jadi kurang istirahat dan asupan gizi jadi tidak baik sehingga mengakibatkan ya itu batuk pilek. Gitu. Lalu juga biasanya ada beberapa yang nyeri punggung, leher. Jadi dikarenakan biasanya kalau mahasiswa kan suka aktivitasnya duduk ya. Betul. Nah, duduk mengerjakan tugas itu, jadi dengan reposisi tidak baik, akhirnya menyebabkan ya nyeri pinggang, gitu, nyeri pinggang sampai ke. Berarti posisi mahasiswa juga harus ditentukan ya dok ya, kalau misalnya ngerjain tugas ya. Jadi nggak monoton harus begitu aja dok ya, harus ada perubahan posisi juga ya. Kalau misalnya duduk 30 menit, usahakan diistirahatkan atau 1 jam istirahat, kita stretching ya, minimal 5 menit sampai dengan 10 menit, nanti baru duduk lagi, lakukan kegiatan seperti biasa dan harus tegak gitu. Jadi tidak boleh bungkuk, terutama kalau kita lihat layar HP atau laptop gitu ya. Biasanya itu lama-lama akan jangka panjangnya bisa nyeri punggung dan juga leher. Betul banget Bu, kerasa juga sih sama saya sebenarnya. Betul. Kadang suka sakit gitu punggungnya karena kelamaan duduk gitu. Oh iya Bu, kalau olahraga ada nggak sih Bu contoh olahraga simple tapi tetap efektif gitu buat mahasiswa ini? Oke, kalau untuk olahraga simple tapi efektif ya, sebenarnya banyak ya. Cuma kalau saya menyarankannya cukup dengan setiap hari itu jalan ya dok ya, jalan kaki, misalnya dari kos mau ke kampus ya, gitu ya, atau misalnya pergi ke tempat makan gitu ya, minimal setiap hari dilakukan selama 30 menit itu udah cukup. Atau misalnya kita kan punya gym ya, punya fasilitas gym di sini, jadi boleh ke ke UIN, kita gunakan fasilitas gymnya kalau pada saat waktu senggang atau lagi tidak sibuk, itu boleh digunakan. Dan juga kita punya fasilitas sepeda juga ya, bersepeda itu juga bagus gitu. Oh iya Ibu, selain fisik kan stres juga sering jadi masalah nih ya Bu ya. Ada nggak sih Bu tips nih biar gak stres buat mahasiswa? Dok, masalah buat stres katanya buat mahasiswa. Kayaknya bukan mahasiswa aja deh ya. Iya. Kita juga kadang suka stres juga. Karena kan ngaruh ke mental ya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau tips and triknya sih, yang pertama kalau untuk mahasiswa ya, kalau tugas misalnya ada tugas yang kita urgent atau memang kita tahu jauh-jauh hari, kita buat to-do list dulu nih apa yang harus kita lakuin gitu. Jadi kita harus punya manajemen waktu gitu. Jadi kalau misalnya punya tugas, terutama apalagi yang banyak ya, kita buat list harian sampai dengan mingguan. Terus kita bedakan juga tugasnya, ya, mana yang penting dan mendesak supaya nggak menumpuk. Ya, jadi jangan sampai SKS ya. SKS tuh. Iya, biasanya kayak gitu kan. Betul Ibu. Biasanya SKS. Iya, karena nggak ada manajemen waktu, akhirnya kita lupa. Keteteran biasanya. Iya, ternyata besok ada tugas ya. Waduh, saya harus ngerjakan nanti malam ini nih. Nah, akibatnya mahasiswa jadi kurang tidur, kurang istirahat, bisa jadi disiplin berarti ya dok, kayak intinya mah ya, harus disiplin ya. Kembali lagi pusing kepalanya, gitu, kembali lagi ke awal. Mahnya kambuh, gitu. Dispepsia juga banyak yang masuk ke IGD klinik kita gitu. Keluhan mahasiswa banget itu ya. Mahasiswa itu Mas, pasti. Iya pasti Mah. Itu ada tidur, istirahat yang cukup gitu ya, minimal 8 jam ya per hari gitu. Kalau misalnya siang ada waktu atau sore, usahakan ya dibisakan tidur siang selama 30 menit. Power nap cukup, 30 menit itu cukup, nggak perlu lama-lama gitu ya. Supaya energi kita selama aktivitas seharian tuh balik lagi ya, bagus, stabil gitu ya. Jadi kita juga nggak gampang capek, terus juga bagus gitu ya ke badan. Oke, terus abis itu juga usahakan kita olahraga. Jadi karena olahraga ini kan membantu mengeluarkan hormon endorfin ya, sehingga fungsinya itu menurunkan stres. Nah, jadi supaya kita nggak gampang stres, nggak gampang cemas, dan pengelolaan emosi juga baik, stabil gitu ya dalam mengerjakan tugas. Yaitu salah satunya olahraga, minimal ya jalan gitu ya, jalan santai selama 30 menit setiap harinya. Cukup. Iya, jadi buat teman-teman jangan males buat jalan kaki ya, minimal 15 menit. Betul. Karena dari gerbang ke fakultas aja kan lumayan itu ya. Lumayan loh, manfaatkan itu enak banget, suasananya juga kan adem kan di UIN ya, masuk nggak panas, panas, iya. kan panas ya. Bagus itu. Suasana di UIN juga
masih seger ya, fresh ya. gitu ya. Jadi bagus buat manfaat ke tubuh kita. Betul. Oh iya Bu, selain pengobatan tadi, layanan apa aja sih yang mendukung pola hidup sehat di klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Oke, untuk di klinik sendiri kita ada beberapa ya, jadi deteksi dini dan penanganan gangguan seperti contohnya pemeriksaan tekanan darah, gitu bisa. Lalu kita lakukan pemeriksaan kolesterol, Gula darah, asam urat, itu bisa. Lalu juga ada masalah pernapasan, kita bisa lakukan nebulizer ya, jadi di nebu pasiennya apabila ada pasien yang datang dengan keluhan tersebut. Lalu juga ada infeksi, misalnya ada dengan keluhan infeksi kecil seperti batuk pilek, lalu infeksi saluran kemih itu juga kita bisa, dan juga keluhan ringan akibat pola hidup yang kurang baik seperti dispepsia dan juga MAH ya, atau sakit lambung gitu. Wah, banyak banget berarti ya Bu untuk yang mendukung pola hidup sehat mahasiswa. Ya, betul. Iya, klinik ini tuh khusus untuk mahasiswa dan dosen atau masyarakat umum juga nih Bu? Buat masyarakat umum juga. Kita udah ada sih, alhamdulillah udah ada pasien juga dari ada MUI juga ya, ada yang buat yang sudah berkeluarga ya tentunya, Iya, itu KB. Untuk pelayanan KB juga kita sudah ada. Yang masyarakat situ juga udah ada yang berobat juga sih, karena waktu itu kita ngadain baksos ya. Awal-awal klinik buka itu kita ngadain baksos. Tapi rencana juga ini nih, nanti kita juga mau ngadain baksos lagi nih, mau kata Bapak itu ya, P2B yang baru, P2B yang baru mau ngasih brosur juga, mau dikasih tahu juga kalau klinik juga bisa ada di sini lagi gitu. Maksudnya di klinik juga di UIN ada, pengen ada baksos lagi, tapi belum tahu nih bulannya bulan apa, belum tahu. Mau di ini lagi aja, mau dibagi-bagi brosur lagi katanya gitu Dok. Semoga cepat terrealisasi ya. Sama BPJS ya, semoga mahasiswanya biar nggak pusing nyari-nyari berobat kemana-kemana, kalau ada BPJS bisa di klinik gitu. Oke, berarti baksos ini termasuk salah satu program khusus di klinik UIN ini. Iya, betul. Oke. Kalau boleh kasih pesan singkat nih untuk mahasiswa dan masyarakat tentunya ya, apa yang paling penting soal menjaga pola hidup sehat? Boleh Dok? Oke, untuk mahasiswa dan juga masyarakat ya. Jadi kalau bisa kita harus jaga pola hidup sehat, ya, pola hidup seimbang. Nah, contoh di mana mahasiswa itu kan dan dosen juga pegawai itu perlu menjaga pola makan teratur, contohnya ya. Lalu cukup tidur, tidak boleh begadang apabila tidak diperlukan. Dan juga rutin berolahraga meskipun sibuk dengan kegiatan akademik maupun administrasi. Betul. Lalu hindari kebiasaan buruk seperti kurangi begadang, batasi jumlah konsumsi kafein ya atau kopi. Lalu jauhi rokok dan juga meminimalisir untuk mengkonsumsi makanan junk food dan juga tinggi lemak dan juga garam gula. Iya, apalagi sekarang tuh banyak banget junk food ya Bu ya. Mahasiswa tuh suka banget ya. Pagi GoFood segala aduh. Dan simple gitu ya. Nggak perlu masak. Nggak ribet. Iya, nggak ribet. Aduh. Dan yang terakhir nih, boleh dong Ibu ajak teman-teman Sivitas Akademika ini buat manfaatin fasilitas klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Ibu. Ya, mantap. Jadi klinik UIN SMH Banten ini hadir untuk sivitas kampus dan masyarakat sekitar. Mari wujudkan pola hidup sehat bersama layanan kesehatan yang ramah, mudah, dan juga terjangkau. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Dokter Retno Terima kasih. dan juga Nurse Intan sudah datang di podcast Sikap kali ini. Masya Allah, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa jaga pola hidup sehat ya. Oke, baik, itu saja teman-teman podcast kali ini. Saya Nur Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.